Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sultan TV, senang sekali kita tentunya kembali menjumpai Anda dalam special talk show. Di episode kali ini kita akan membahas soal mendorong atau mengupayakan ya terbentuknya Raperda Pemajuan Kebudayaan untuk kebangkitan atau juga kemajuan Provinsi Banten. Seperti kita ketahui bersama pula bahwa kalau bicara soal Provinsi Banten tentu tidak terlepas dari kebudayaan itu sendiri. Baik dari kebudayaan yang kemudian diciptakan dari para leluhur dan kemudian juga diturunkan kepada anak cucunya, dan juga kebudayaan yang juga hadir seiring dengan perkembangan zaman yang lahir di para milenial yang ada di Provinsi Banten. Senang sekali pemirsa kalau kita ingat-ingat kembali juga bahwa beberapa waktu lalu Sultan TV juga terus menggelorakan dan juga mendorong Raperda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten. Dan kali ini di studio Sultan TV telah hadir 3 narasumber kita, perwakilan dari kawan-kawan seniman dan budayawan dari Banten Selatan. Senang sekali ya. Di panel pertama kita akan perkenalkan, yakni ada Kang Desi Aryadi dari Teater Gate. Assalamualaikum Kang Desi Aryadi. Boleh dipakai mic-nya Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Kang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mau hadir di studio Sultan TV ya. Nanti kita akan berbincang soal tema kita. Kemudian kawan kita dari Kabupaten Pandeglang. Panelis yang kedua ada Kang Wildan dari Sanggar Yumaga. Assalamualaikum Kang Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Terima kasih juga ya sudah mau hadir di studio Sultan TV. Kemudian kawan kita dari Lebak ada Kang Abdul Majid dari Teater Guriang. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini 2 dari teater, 1 dari sanggar. Ini nari-nari Kang? Enggak sanggar ya? Semua ya, oke. All in ya, pokoknya di Sanggar Yumaga ini ada berbagai macam kebudayaan begitu ya. Baik, kalau kita ingat kembali ada festival Cikande saat itu di tahun 2022, lalu juga Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten juga pernah hadir di studio Sultan TV untuk membahas tema yang sama. Mungkin sebelum kita bahas soal mendorong Raperda Pemajuan Kebudayaan ini, saya mau ke Kang Desi Aryadi dulu. Oke. Seurgensi apa Kang kemudian kita harus sama-sama mendorong terbentuknya Raperda Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Banten? Silakan. Saya pikir kalau urgensi enggak juga, tapi ini penting. Karena kenapa? Peraturan daerah tentang kebudayaan ini, karena saya yakin jika sudah dibuat akan menjadi semacam program bersama. Jadi masyarakat tradisi, masyarakat komunitas-komunitas kebudayaan, saya yakin sama-sama untuk membuat ikon bersama tentang Banten. Karena saat ini masyarakat Banten itu terpecah 8 kabupaten kota dan memiliki ikonnya masing-masing, tapi Banten belum, ya kan? Jadi mewakili 8 kabupaten kota itu apa? Maka urgensi sih enggak, tapi penting, ya kan? Kalau kita lihat Baduy, ya Lebak, ya kan? Kemudian masyarakat adat, ya Lebak, Pandeglang mungkin dengan pantainya, sama Beduk, Rampak Beduk dan lain-lain. Tapi Bantennya yang bisa mengakumulasi 8 kabupaten kota tersebut gitu. Baik, kalau urgensi sih tidak terlalu urgensi, tapi cukup penting ya, sangat penting mungkin bisa dibilang. Kang Wildan, seperti apa? Mungkin ada pendapat lain ya. Silakan. Kalau untuk masalah urgensi tentang masalah perda kebudayaan ini sangat penting sekali apa yang dikatakan oleh Kang Dese. Karena di gimana pun juga masyarakat itu butuh peraturan yang memang dia itu mau melangkah kemana tanpa ada silabus yang jelas dari aturan itu, maka ya kita tidak akan terarah kehidupannya. Karena hasil-hasil kebudayaan yang kita bisa nikmati bersama itu ya belum tentu ada payung hukumnya. Bahkan ketika kita bergerak di bidang kebudayaan itu sendiri, kadang kita terbentur dengan fenomena yang ada di wilayah sekitar karena ada gap peraturan atau gap dari hal-hal yang disebut yang namanya cara berpikir atau cara pandang yang berbeda dari masyarakat tentang kebudayaan itu sendiri. Jadi itu mungkin urgensinya harus ada
dan memang penting untuk dilakukan, penting untuk dilaksanakan. Itu mungkin. Oke ya, sebagai awalan sama ya kata Kang Dede Aryadi dan Kang Wildan, ini penting untuk dilaksanakan. Kang Dede Abdul Majid mungkin boleh punya pendapat lain ya. Kalau tadi Kang Dede sudah bilang bahwa Provinsi Banten belum punya ikon. Kalau kita bicara soal Kabupaten Lebak juga, sementara mungkin ya yang saya tahu, mungkin boleh dikoreksi, ini yang mungkin cukup terkenal Festival Multatuli ya. Mungkin yang lain-lainnya belum nampak ke permukaan. Silakan. Artinya gini, Banten itu di tahun 2022, bahkan di 2022 kayaknya, ada dua hal yang kemudian sangat menggelitik. Pertama, kasus yang ada di Pandeglang, yang bagaimana saya kira suatu event ketika kawan-kawan yang harus manggung kan nggak jadi karena beberapa hal, entah itu seperti apa. Yang kedua, Krakatau juga di Cilegon, itu juga kabarnya juga tidak jadi. Artinya dua hal itu bicara soal urgensi kan, karena tidak ada sinergitas. Bicara soal pusat kan bicara soal bagaimana pemajuan kebudayaan, ekonomi kreatif, bagaimana kreativitas. Nah, turun ke provinsi, nah itu yang kemudian dari provinsi ke kabupaten kota itu tidak timbul sinergitas itu. Pusat bicara soal sinergitas, bicara soal pemajuan kebudayaan, tapi datang ke provinsi terus kemudian datang ke kabupaten kota, itu juga punya fenomena lain. Dan yang kemudian sangat menggelitik ketika bicara soal kreativitas, ekonomi kreatif dan hal-hal yang lain, ya Banten punya riwayat yang sangat, bagi saya miris sekali. Entah itu dengan alasan apapun, saya kira ketika kawan-kawan tidak jadi kegiatannya karena faktor mungkin perizinan atau hal-hal lain. Nah, ketika kita bicara soal perda kebudayaan, itu ada payung hukum di sana yang menaungi itu. Artinya ada jalan, ada solusi. Bagaimana kita melihat sebuah fenomena itu, peristiwa itu saya kira. Jadi kalau bicara soal kebudayaan, urgensinya ya sangat urgensi sekali. Dan kalau bisa mungkin secepatnya itu harus digagas secepatnya. Di lain hal juga bicara 4 kota kabupaten memiliki karakter yang berbeda. Pandeglang, Lebak memiliki karakter yang berbeda. Artinya bicara soal Serang juga berbeda, Cilegon juga berbeda. Kemudian Tangerang, naik ke Tangerang. Nah, daerah-daerah itu kemudian dia memiliki sebuah tatanan, struktur, terus kemudian nilai kebudayaan yang kemudian berbeda dan memang belum terakomodir. Entah itu mungkin secara bentuk kegiatan ataupun dari hal-hal yang sifatnya pendokumentasian. Jadi banyak sekali kira dari perda kebudayaan ini yang kemudian bisa diambil benang merahnya itu untuk persoalan-persoalan yang ada di daerah kita. Itu mungkin. Ya, oke. Mungkin boleh diinformasikan juga Kang Dese, apakah betul Kabupaten Lebak ya kalau tidak salah saat ini sedang menggodok juga naskah akademik untuk raperda pemajuan di Kabupaten Lebak atau belum? Ya. Sudah mulai. Ya. Terakhir kami rapat itu bulan kalau nggak salah di bulan September. Terakhir itu rapat. Oke, September 2022 lalu ya. Oke, baik. Ini artinya mungkin 8 kabupaten kota lainnya mungkin bisa mengikuti Kabupaten Lebak ya untuk tadi sama-sama mendorong raperda pemajuan kebudayaan. Baik, Kang Dese, kenapa kemudian apa yang dilakukan oleh para seniman, para budayawan di Provinsi Banten, meskipun tadi kita belum ada regulasi payung hukum untuk mengakomodir tadi, namun tetap bernafas meskipun kemarin juga sempat dihantam pandemi COVID-19, tetap berkarya. Oke, sebetulnya begini. Masa komunitas-komunitas kebudayaan yang ada di Provinsi Banten ini, walaupun mereka tidak mendapatkan support sebetulnya, tapi mereka tetap berjalan. Itu yang asiknya. Sekarang kita bisa, misalnya jika perda kebudayaan ini sudah selesai, saya yakin lebih bergairah lagi. Nah, kemudian kalau ditanya tentang kok mereka masih bisa bernapas, karena mereka lahir dari masyarakat komunitas-komunitas yang memang berbudaya gitu, dan itu tidak bisa ditinggalkan. Tinggal tugas pemerintah untuk akomodir itu. Jangan sampai mereka pundung, kalau bahasa istilah Sundanya ya, pundung geus lah aing mah gitu, tidak akan berkomunitas dan akan berkebudayaan sendiri saja gitu ya. Karena itu sayang kan kalau mereka lepas. Bahkan kalau saya lihat juga sudah ada kok masyarakat yang istilahnya malah lari ke daerah Jawa Barat. Ada komunitas-komunitas adat yang akhirnya dikomodir oleh pemerintah Jawa Barat, ada. Apalagi mereka yang berada di Banten Kidul ya, Banten Kidul, misal kegiatan Seren tahun saja mereka
dibantu oleh Sukabumi misalnya. Nah itu saya pikir miris gitu ya kan. Makanya penting sekali perda kebudayaan ini. Karena kenapa? Tadi waktu kita ngobrol di bawah itu, naskah akademiknya mesti betul-betul maksimal. Naskah akademiknya harus betul-betul maksimal dengan kajian-kajian. Karena ada tiga poin penting yang mesti dibahas. Pertama, ya kan, tadi bagaimana dengan mutu ya, mutu kebudayaan, kreativitas, tradisi yang ada di Banten. Kemudian bagaimana, yang kedua bagaimana aspirasi, menampung aspirasi. Jelas naskah akademik ini yang nanti akan menjadi sebuah peraturan bagaimana dapat menampung aspirasi komunitas kebudayaan dan tradisi yang ada di Provinsi Banten. Nah kemudian yang poin ketiga ini, kebijakannya seperti apa? Mengawasi dan melakukan kebijakan. Mengawasi kebijakan kalau memang perda ini sudah dibuat gitu ya kan. Kalau tidak ada kebijakan ya buat apa gitu ya kan. Ya buat apa juga gitu. Nah saya pikir ini penting, poin 3 ini. Kemudian bagaimana nanti melaksanakan kebijakan itu juga perlu diawasi. Makanya semacam lingkaran yang asik gitu, bukan lingkaran setan, lingkaran asik. Jika ini sudah terbentuk perda kebudayaan, saya yakin Banten memiliki cirinya tersendiri. Karena sampai saat ini jika ada festival-festival baik itu tingkat nasional, internasional, yang maju Provinsi Banten, si tokohnya akan menggunakan pakaian mana nih? Lebak, Serang, Cilegon, atau yang mana kostumnya? Ya kan? Tapi dia bukan mewakili kabupaten kota gitu. Karena itu penting. Selain itu juga peraturan kebudayaan di ruang-ruang publik juga mesti diperhatikan. Karena sampai saat ini ketika kita masuk Bandara Soekarno-Hatta, kan kita dicekoki dengan dengan gaya-gaya Eropa. Tulisannya tidak ada, tulisan wong gitu tidak ada di bandara. Kalau bahasa kamar mandi kakus kalau bahasa jamban sebelah kiri. Kalau di Malaysia tentu ya kan bahasa mereka sudah masuk. Dan di situ kan kita dicekoki dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi tidak ada sentilan-sentilan kebudayaan Banten di rumah sendiri pun, di bandara, di stasiun, di ruang-ruang publik itu juga mesti diatur melalui perda ini nanti gitu Mbak. Oke, betul ya. Jadi tidak cukup kalau di Bandara Suta ini hanya ada gerai UMKM menjual batik Banten gitu ya. Ini tidak cukup untuk kemudian mendorong kebudayaan. Kak Wildan, ini ada yang menarik ya. Mungkin kalau berbeda cerita para pelaku seni dan juga kebudayaan di Lebak dan di Pandeglang. Apa tantangannya Kak Wildan? Tantangan di Kabupaten Pandeglang adalah memang dari segi pemerhati untuk para seniman-senimannya atau kantong-kantong seninya. Secara fasilitasi dari istilahnya seniman itu manggung atau itu tidak termaktub di peraturan ini berapa gitu. Padahal kebudayaan itu harus bisa menjadi industri yang asik gitu. Harus bisa menjadi industri yang asik, tidak hanya sekedar kerajinan tangannya saja yang bisa istilah berpatokan. Tapi kita sebagai jiwanya pun memang harus teratur, harus diatur juga gitu. Makanya dari sumber-sumber daya di Kabupaten Pandeglang itu sendiri banyak yang bagus sebetulnya, banyak yang berkualitas. Tapi ketika ada yang berkualitasnya tinggi, mereka malah lari ke daerah lain karena daerah lain lebih menjanjikan. Itu yang saya pantau mungkin. Dan memang beberapa diskusi dengan para budayawan atau seniman memang belum terperhatikan dengan baik. Terperhatikan sudah, tapi belum dengan baik. Cukup saja ya, misalnya mungkin ketika ada acara-acara dinas Sanggar Yumaga yang kemudian mempersembahkan tari persembahan ya di Kabupaten Pandeglang misalnya. Kang Dede Abdul Majid, seperti apa? Mungkin berbeda lagi mungkin ya ceritanya kalau di Kabupaten Pandeglang saat ini. Kalau kita tahu bahwa Lebak sendiri juga ini tagline-nya berubah lagi ya.
sudah tidak mengusung kebudayaan ya, atau menjadi Lebak Sehat atau seperti Masih apa? pariwisata. Masih pariwisata. Masih. Oke. Seperti apa nih? Apakah kemudian tadi bisa kemudian kebudayaan ini sebetulnya menjanjikan secara ekonomi, kemudian juga bisa dijadikan sebagai komoditas ya dalam tanda kutip yang asik, dan sehingga menghasilkan tadi pundi-pundi ekonomi untuk teman-teman seniman dan budayawan. Ya sebenarnya persoalan di kabupaten kota saya kira tidak jauh berbeda ya. Tapi mungkin dengan adanya gagasan pada kebudayaan itu cukup 3 sih kalau saya melihatnya. Yang pertama adalah perlindungan, bagaimana kebebasan kawan-kawan kan berekspresi itu kemudian dijamin gitu. Saya kira sekarang pertunjukan terakhir saya gelar pertunjukan, kemudian saya harus izin ke sini, harus izin ke sana. Karena mungkin dianggapnya pertunjukan teater itu mungkin tidak aman atau berbahaya itu. Terus juga kemudian juga banyak cerita kawan-kawan yang kemudian dibubarkan. Terus kemudian bicara soal gagasan, karena persoalan gagasan itu kita juga tidak akan jauh dari persoalan sosial seperti itu kan. Karena itu di wilayah tubuh kita. Nah mungkin bagi sebagian orang ya mampu menerima kritik dan mungkin juga tidak. Tapi sebenarnya kita berbicara soal gagasan itu tentu kita sudah mempertimbangkan semua aspeknya ya. Nah perlindungan itu kemudian menjadi penting. Yang kedua adalah ekosistem. Mungkin dengan adanya ini ekosistem itu akan terbangun tadi kalau bicara soal TDA itu bagaimana regulasinya. Bagaimana nih apakah mampu kita berniaga kan? Bicara soal produk kesenian, apakah teater itu bisa menjadi komoditi, apakah mungkin rupa itu menjadi bagian yang penting gitu. Terus kemudian apakah tari itu harus ada di beberapa event, apakah musik-musik yang berbau tradisi itu harus ada di ruang publik. Artinya ekosistem itu. Dan yang ketiga tentu saja adalah pendanaan. Saya kira dengan adanya ini ya kemudian juga secara finansial kan bicara soal pendanaan itu bukan hanya soal pemerintah ya, ada perusahaan kan. Terus kemudian ya lucu sebenarnya bicara soal Banten itu raja industri mungkin ya, Cikande masuk ke Cilegon ya, tapi ya kita masih banyak ya kayak gini deh ya, keadaannya kita masih. Terakhir saya mau dengan DC mau berangkat ke Malaysia, berangkat ke Malaysia dan kita masih kelimpungan untuk cari ongkos, masih sampai akhirnya ya nggak jadi juga. Nah artinya bahwa bicara soal perda kebudayaan ini artinya bukan aji mumpung dan kemudian persoalan pribadi masuk di situ, tidak, tapi kami setidaknya mempunyai gambaran dan solusi bagaimana bicara soal perlindungan, bagaimana bicara soal ekosistem, bagaimana bicara soal pendanaan gitu. Karena saya kira udah jelas loh di undang-undang berkebudayaan itu dijamin oleh negara gitu. Nah tapi ya, akhirnya kita juga tidak bisa berharap kan pada persoalan itu meskipun sudah ada jaminannya. Tetap aja kita bernapasnya ini berbicara soal kebudayaan kita jalan secara mandiri. Kita berkreativitas ya secara mandiri. Kita bicara soal bicara soal perlindungan ya bagaimana kita melindungi ini diri sendiri ya, pintar-pintar kita aja. Nah, dengan adanya ini saya kira itu yang kemudian 3 hal itu juga bisa menjadi faktor sangat penting gitu dalam perumusannya. Itu teh. Oke, perlindungannya ini balik lagi pada regulasi yang kemudian nanti bisa diciptakan ya oleh pemerintah. Saya mau kembali lagi ke Kang Desi Aryadi. Apa kemudian yang mungkin faktor yang terbesar ya saat ini kita terhambatnya ini belum jadi aja nih regulasi untuk Raperda Pemajuan Kebudayaan, sementara Bantennya sendiri ini sudah lumayan cukup dewasa ya kalau secara usia. Seperti apa Kang? Oke. Mungkin mesti duduk bareng. Duduk bareng dalam arti kata begini. Banyak kawan-kawan yang sebetulnya siap untuk membantu terbentuknya Raperda ini. Duduk bareng, diskusi bersama komunitas-komunitas kebudayaan yang ada di 8 kabupaten kota seperti Banten Heritage masuk, kemudian Bantenologi, kemudian masyarakat adat, kesepuhan baik Baduy, masyarakat kesepuhan Banten Kidul, kemudian ekonomi kreatif dan lain-lain. Cuma kita membentuk perumusannya dulu. Jika ini tidak dilaksanakan, saya pikir ini akan hambar lagi.
dan akan buyar lagi gitu. Duduk bareng tadi aspirasi. Ini arahnya kemana dan nanti regulasinya seperti apa. Kata kuncinya ngumpul dulu, ya kan. Aspirasi kawan-kawan dari Lebak, dari Tangerang, Cilegon, tentu yang diundang adalah mereka yang betul-betul pelaku dan bukan pelaku yang baru setahun 2 tahun, gitu ya kan. Ya setidak-tidaknya mereka sudah teridentifikasi bahwa mereka adalah pelaku dan budayawan yang betul-betul yang ada di Banten. Karena kita tidak bisa dan jangan sesekali melupakan mereka. Betul, ya kan? Itu saja saya pikir. Meskipun kadang-kadang punya egoisme tersendiri ya. Katanya seniman tuh harus ego ya, harus punya ego yang besar. Kak Wildan, mungkin apakah teman-teman di Kabupaten Pandeglang ini juga sebelum masuk ke pemerintah Provinsi Banten, seringkah duduk bersama, ngopi-ngopi santai gitu ya, bicara soal kebudayaan? Seperti apa, Kang? Untuk masalah diskusi sebetulnya itu berjalan seperti air aja gitu. Dalam hal pengkajian, dalam hal obrolan-obrolan ringan tentang kebudayaan itu sendiri. Bahkan memang setiap kantong seni mempunyai gagasan-gagasan masing-masing. Cuman ketika gagasan itu banyak, tidak tertampung dengan baik, ya percuma juga. Ya artinya ketika Kang Dese menyebutkan duduk bareng, ya itu solusinya. Jadi tidak hanya egoisme sentris yang terjadi. Memang ketika punya ide yang lebih bagus, kenapa enggak yang ada ya lagi yang tersembunyi yang belum kita gali. Dan itu sangat banyak sekali, apalagi banyak sekali komunitas-komunitas yang sudah memang menunjukkan jati dirinya tentang pengkajian tentang hal kebudayaan yang ada di Banten itu sendiri. Mungkin itu yang bisa. Kalau dengan teman-teman seniman tadi ya mengalir ngopi bareng gitu kan di satu tempat satu waktu. Kalau dengan pemerintah Kabupaten Pandeglangnya sendiri seperti apa, Kang? Kalau untuk dengan pemerintah kabupatennya ya sama, sebetulnya kita sering berkomunikasi, tapi di sisi lain ketika kita sudah dekat pun ya kalau untuk masalah penganggaran dari kebudayaan itu sendiri memang sangat minim kalau di Pandeglang. Ada batasannya dalam artian kita tidak bisa menjangkau ke arah sana karena kita hanya pelaku saja gitu. Yang menciptakan regulasi itu sendiri kan pemerintahnya itu sendiri. Makanya tentang masalah duduk bareng mah ya antara kita para pelaku budaya dengan pemerintah sebagai regulator ya harus ngopi bareng. Ada ya? Ada. Oke, saya kembali ke Kang Dede Abdul Majid. Apa kemudian Kang, kalau tadi ini kan kalau kita identifikasi banyak sekali nih ya, Kabupaten Lebak, senimannya juga banyak, kebudayaannya banyak, kemudian belum lagi Pandeglang, Tangerang dan sebagainya. Seperti apa kemudian kita bisa menyamakan ya, sama-sama menyamakan mungkin persepsi untuk kita ayo nih maju bersama-sama. Karena tadi kalau kita bicara soal ego kan masing-masing juga pasti punya ego. Ini harus kita akui nih bahwa sampai hari ini kebudayaan belum menjadi penting di Banten. Itu harus kita akui. Kita ya artinya kita bicara soal mungkin ya gagasan ini menjadi angin segar ya kalau bagi kami gitu, pelaku di kabupaten kota bicara soal pada kebudayaan. Tapi kalau memang harus jujur, memang sampai saat ini kenapa Banten belum menyatukan visi, terus kemudian juga masih bentuk fragmen ya. Kalau dalam sebuah pertunjukan itu ya kita parsial gitu ya karena ini belum menjadi penting. Di daerah kita sendiri menjadi penting. Artinya kalau misalkan ini menjadi penting, seharusnya tadi yang di persoalan yang diucapin DC itu kemudian Wildan ini sudah bertahun-tahun lalu dan seharusnya sudah selesai. Gitu. Sudah dieksekusi mungkin bro ya. Harusnya. Tapi karena mungkin karena kesenian itu dianggapnya ya ini kayaknya ini enggak masuk ke PAD ini ya. Enggak nambahin PAD ini. Apa ini enggak berimbas pada ini ya buang-buang duit mungkin ya pikirannya ataupun hal-hal yang lain. Saya kira itu yang kemudian sampai hari ini kita belum duduk bareng. Dari faktor senimannya juga yang kemudian kebudayaan di kabupaten kota kita masing-masing punya pemikiran sendiri. Terus kemudian juga tidak ada benang merah ketika duduk di provinsi, tidak ada satu payung, tidak ada satu tempat, tidak ada satu
diskusi yang kemudian kita membedah secara intens itu persoalan ini. Kalau persoalan-persoalan pada kebudayaan, ruang-ruang kebudayaan, sampai persoalan-persoalan yang bicara soal kebudayaan dari tahun kapan juga banyak sekali di Banten. Tapi itu hanya jadi embrio saja. Hanya embrio, kemudian nggak tumbuh gitu. Hanya sampai dia mau berenang lagi, mau jadi anak nggak jadi ya. Akhirnya keburu mati lagi gitu. Jadi bias lagi. Ya itu harus diakui. Jadi dokumen. Ya kalau dokumen mungkin masih penting ya, masih mending bahwa ada satu hal artefak yang kita lihat gitu. Ini ya menjadi ini saja itu barang usang aja. Nanti kita beberapa tahun ke depan kita diskusi lagi soal pada kebudayaan. Kita diskusi lagi persoalan kebudayaan ya, terus aja kayak gitu. Tetapi ketika memang ini diinisiasi, kemudian juga ada beberapa pemangku kepentingan yang bicara soal kepentingan kebudayaan itu sendiri, ini akan menjadi menarik. Ini bisa dieksekusi. Tetapi ketika misalkan tidak ada pun di eksekutif ataupun legislatif yang bicara soal pentingnya perda ini, artinya ini akan menjadi embrio saja. Bagaimanapun ya kita adalah pelaku. Bagaimanapun kita tidak memiliki kebijakan. Bagaimanapun kita hanya sampai pada harapan saja. Bicara soal eksekusi itu kan bicara soal legislatif dan eksekutif akhirnya kemudian. Gitu. Makanya kita juga tidak kalah bicara soal perjuangan karena kami masih bernapas gitu, masih hidup gitu. Itu teh. Masih hidup ya, dengan atau tanpa pemerintah terus bernapas ya. Harus terus itu bernapas. harus. Karena bicara soal kebudayaan ataupun bicara soal kekaryaan ya, kita berkesenian itu kan bukan soal apa ya? Bukan soal bahwa ini ada support atau tidak. Tapi soal kekaryaan itu kan bicara soal pribadi, bicara soal kebutuhan. Bukan soal pandemik itu dibatasi, tidak. Kami juga mencari ruang yang lain ketika pandemik nggak bisa berinteraksi dengan halayak ramai. Kami tetap membuat sebuah pertunjukan, tetap membuat sebuah karya. Tetapi kami menghitung ruang. Kami menghitung bagaimana kita beradaptasi pada ruang itu, saya kira. Itu. Jadi hanya bicara soal support atau tidak support ya kami terus berjalan karena itu adalah kebutuhan. Ya, jangan sampai nanti penonton teaternya lebih banyak dibubarkan karena alasan protokol kesehatan ya, jangan sampai. Saya jadi penasaran Kang Dese Aryadi ini sudah berapa kali diundang untuk rapat membahas mendorong raperda kebudayaan Kang sampai tahun 2023 ini? Pernah dulu, saya lupa tahun 2016 kalau nggak salah saya pernah. 2016, wow. Di Disbudpar. Sebelumnya juga udah. Sebelumnya udah. Ya itu tadi saya bilang pernah jadi dokumen, bahkan jadi dipajang di kamar tuh, wah pernah rapat nih tentang raperda, itu fotonya gitu ya kan. Tapi raperdanya gimana gitu. Pernah, kemudian ada terbentuknya Dewan Kesenian, pernah juga ikut rapat ya kan. Sebetulnya gini, Banten itu ada identitas dan itu tidak bisa ditinggalkan. Satu, ya kan, kapitalisme di Banten itu tidak bisa meninggalkan masyarakat industri yang ada di Banten. Yang kemudian, yang kedua, tradisi, ya kan. Nah sebetulnya dengan dua hal ini saja raperda itu sudah bisa kok dibuat. Kenapa saya bilang? Satu, kapitalisme, masyarakat industri yang ada di Banten, Cilegon, Cikande, Tangerang, bla bla bla. Kemudian masyarakat Banten itu Jawara, Jaro, itu kan dari masyarakat kebudayaan, masyarakat yang berbudaya. Apakah kita tidak ingin perda ini terus dan harus dilakukan? Toh identitas sebetulnya sudah ada, ya kan? Cuma persoalannya regulasinya ini yang kita muter di situ saja, ya kan? Muter-muter di situ saja sehingga yang memiliki golok Ciomas arahnya kemarin kemana tuh? Sekarang bagaimana nasibnya, ya kan? Kemudian para jawara-jawara identitasnya sekarang ini bagaimana nih? Mereka apakah diakomodir atau tidak? Kemudian masyarakat tradisi masih terkatung-katung untuk mengadakan ritual seren tahun, mencari proposal, bantuan dana untuk kegiatan seren tahun, masukin ke toko-toko, jadi lucu gitu loh ya kan. Sedangkan ini ada sebuah tradisi kebudayaan yang disebut dengan seren tahun dan hampir semua masyarakat adat yang ada di Banten Selatan itu melaksanakan, ya kan. Cuma kasihan
mereka hanya mendapatkan bantuan terkadang gitu ya kan, hanya dari kabupaten kota. Itu juga nggak besar, paling 5 juta gitu ya kan. Sedangkan mereka harus mengeluarkan biaya tuh ratusan juta misalnya. Nah, itu kan kawan-kawan masyarakat tradisi yang betul-betul perlu dan butuh perda kebudayaan ini. Karena kenapa? Balik lagi ke kapitalisme tadi, masyarakat industri, ya kan? CSR selama ini, forum CSR kita kemana tentang kebudayaan? Apakah hanya bikin WC umum? Apakah hanya selalu bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya masyarakat sosial, butuhan banjir dan segala macam? Kan ada forum CSR yang ada di Banten, dan itu saya pikir karena saya pelaku kebudayaan yang ada di Banten itu sejak tahun 98 forum CSR yang ada di Provinsi Banten ini belum pernah tersentuh dan belum pernah menyentuh. Nah, kalau sudah ada perda nanti, hey, forum CSR harus terlibat dong, kebijakannya bantu teman-teman yang ada di kebudayaan. Karena forum CSR itu kan akumulasi, ya kan? Akumulasi, termasuk salah satunya kalau kita masuk ke minimarket, apakah 500 rupiahnya akan disumbangkan? Itu sebetulnya bisa kok kita angkat dari sana. Kalau berbicara tentang pendanaan gitu ya kan, semuanya terlibat. Jadi semua, tidak mesti budayawan, pemerintah daerah, semua stakeholder, dinas instansi yang terkait juga membantu memikirkan perda ini. Apakah dinas ketahanan pangan perlu memikirkan ini? Iya. Karena kenapa? Di Banten kan ada lumbung padi, ada loid, ya kan. Kemudian dinas DPMD. Makanya nanti lintas sektoral juga perlu diajak duduk bareng. Lintas sektoral nih. Soalnya kenapa? Nanti kan mesti ada dukungan juga dong dari dinas DPMD-nya, dari Dispar dan Dindik pasti ya. Kemudian dinas sosial dan lain-lain. Karena ini keterkaitan. Selain komunitas masyarakat tradisi, komunitas-komunitas yang tersebar di seluruh Provinsi Banten, pelaku-pelaku kebudayaan, dan juga lintas sektoral, dinas-dinas lintas sektoral ini juga mesti diajak duduk bareng. Karena kenapa? Harapan kita tahun ke depan mereka akan membuat kebijakan juga terkait dengan support dari perda kebudayaan ini nanti, gitu teh. Oke, artinya sinerginya tidak hanya dari pemerintah Provinsi Banten, DPRD dan juga mungkin gubernur ya. Kemudian dia turun ke wali kota dan juga bupati, namun juga tadi ada dinas-dinas terkait juga yang kemudian ini harus bersinergi juga, berkolaborasi tadi. Wah, kalau kita bicara soal kapitalisme ya. Kapitalisme yang ada di Banten, iya. Ini dari belasan ribu industri yang ada di Banten, kalau punya CSR untuk kebudayaan, ini para pelaku seniman dan kebudayaan ini bisa manggung setiap hari ya, Kang Dede ya. CSR-nya itu sudah ada, forum CSR. Sudah ada dari zaman baheula. Tapi sampai sekarang belum pernah kami merasakan forum CSR itu, ya kan, menyentuh. Jujur saja, karena kami pelaku ya. Turunnya kemana, Kang Dede? Ya mungkin ke WC umum, ataupun turunnya pembuatan perkampungan kumuh, atau saya nggak tahu ya. Saya jujur aja, forum CSR Kabupaten Lebak tidak pernah. Apakah hanya untuk bantuan-bantuan banjir dan segala macam, kita nggak tahu. Tapi juga kawan-kawan forum CSR ini juga harus terlibat, ya kan, dalam support masyarakat komunitas kebudayaan yang ada di Banten gitu. Oke. Nah, agar pemerintah semakin yakin, Kang Wildan, bagaimana ini teman-teman seniman dan para pelaku budayawan mungkin ya sekali lagi menegaskan kembali ya bahwa kalau kebudayaan ini sangat bisa kok ini bernilai ekonomis tadi ya. Jangan kemudian juga sehingga mindsetnya kita sama-sama ubah bahwa ini tidak menghasilkan PAD. Takutnya nanti disangkanya para pelaku teater ini cuma mau minta uangnya aja ke pemerintah tapi tidak menghasilkan. Silakan Kang, ada pendapat? Tentang menghasilkan atau tidak itu sendiri sebetulnya itu balik lagi ke pelakunya. Karena kalau untuk masalah mengusahakan kebudayaan, jangan dulu mengusahakan. Kita juga kok sudah berbudaya gitu, memakai baju, bertutur kata gitu. Ini adalah hasil budaya. Sebetulnya hal yang tidak dirasa kita pun itu merupakan produk kebudayaan. Cuman yaitu tadi apa yang dikatakan Kang Majid,
penting nggak sih? Penting nggak sih? Ya, yang menyebut penting hanya kita, merenannya yang menjadi pelaku. Tapi yang memikirkan regulasi itu bagaimana caranya supaya kita sebagai pelaku itu terlindungi. Karena hak intelektual kita pun memang harus terpikirkan. Karena Kang Dese sama Kang Majid berteater menjadi sutradara, berpikir tajam tentang suatu konsep. Berapa sih harga tawar sebuah konsep? Kalau menyebutkan konsep pasti itu lebih gede tantangannya. Artinya kalau untuk masalah hal itu harusnya lebih bisa menunjang kebudayaan itu sendiri. Nah, hasil dari kebudayaan itu sendiri pun harus bisa dirasakan oleh semuanya. Makanya kita sebagai pelaku, kalau untuk masalah untuk menunjukkan ke pemerintah sejauh mana, ya kita sedang berlangsung, kita sedang berlanjut tentang masalah itu. Masalah pandemi, kita tidak diam. Beberapa karya kita tampilkan di beberapa media lainnya gitu. Seperti itu mungkin yang bisa. Oke ya, tetap berkebudayaan ya. Kita sekarang juga berkebudayaan. Kang Majid mungkin ada pendapat lain. Silakan. Jadi bukan soal keyakinan lagi sih. Ada gini. Kalau bicara tadi ya soal penting nggak penting, akhirnya ketika memang eksekutif dan legislatif ini sudah berbicara soal kebudayaan, bagaimana pentingnya. Nah itu yang kemudian kita tunggu ya. Semoga ini menjadi angin segar gitu. Terus gini, kita sesekali harusnya coba dalam satu event rapat, tidak ada pengisi acara, tidak ada musik, ya kan? Harus dicoba tuh. Tidak ada rangkaian-rangkaian yang sifatnya hiburan, ya harusnya dicoba supaya tahu bagaimana pentingnya bahwa industri kreativitas itu. Di sini kan kita dianggap seremonial saja, ada pembukaan apa, kita upacara ada, terus kemudian kawan-kawan ya seremonial saja seperti itu dan selesai. Terus besoknya lagi ada acara lagi, seremonial lagi gitu kan. Terus yang mengisi waktu senggang kayak gitu. Akhirnya tidak pada posisi yang kemudian saya kira layak. Itu yang saya kira. Mungkin di beberapa waktu, beberapa bulan ke belakang sudah ada geliat itu, sudah ada riak itu. Dan semoga saja itu terus kemudian berkontinuitinya, kemudian terus digarap, dan akhirnya ekosistem kebangun gitu di Banten. Sebenarnya yang menjadi klub persoalannya itu kan tadi sinergitas tadi, pusat sudah berbicara soal pemajuan kebudayaan. Nah, turun ke tiap daerah di provinsi, kalau pimpinannya dia mengapresiasi tentang kreativitas, tadi bicara soal undang-undang pemajuan kebudayaan, ya itu pasti akan disambut. Tapi ketika memang pimpinan daerahnya itu tidak menganggap ini menjadi sesuatu hal yang penting, ya akan menjadi biasa saja. Ya. Itu harus apa ya, persoalan yang klasik tapi juga memang sampai hari ini tetap ada gitu, itu tetap berlanjut. Ya kita mau ngomong bagaimanapun ya itu tetap berlanjut. Ya seharusnya dengan gudang pabrik di Banten, ada rajanya semen di Banten, bandara yang begitu besar di Banten, kekayaan masyarakat adat segala macamnya, kreativitas yang ada di situ, ya harusnya itu menjadi ya kita berdaulat, kita udah jelas kok gitu. Kita diatur di undang-undang kok, dijamin itu berkebudayaan. Juga yang menjadi penting seharusnya juga keamanan juga diajak duduk bareng. Selain lintas sektoral, tidak ada lagi kan ego sektoral, keamanan juga harus ada, duduk bareng. Karena bagaimanapun berbicara soal pertunjukan, bicara soal event, bicara soal kegiatan yang kita lakukan, itu mengundang banyak massa. Dan saya kira kesenian tidak seberbahaya itu ya. Yaitu perlindungan juga harus menjadi topik yang sangat penting di perbincangan bicara soal perda kebudayaan gitu deh. Ya, saya tambahin ya, boleh. Saya nyambung dari apa yang disampaikan Majid tadi. Hasil sekarang tinggal bagaimana kajian dan naskah akademiknya itu yang penting. Ya kan? Hasil dari kebudayaan, bentuk dari tradisi, manfaat dari segala macamnya, dan kepentingan tentang kebudayaan itu sendiri, bagaimana dari hasil
naskah dan kajian akademik itu yang mendorong nanti tentang perda kebudayaan. Karena saya yakin kawan-kawan yang nanti ditunjuk ataupun diminta untuk membuat naskah akademik ini, pasti mereka akan mencari informasi-informasi bagaimana keterbutuhan perda kebudayaan ini. Karena kenapa? Outcome-nya seperti apa? Nanti akan seperti apa di Banten? Jika kita berbicara tentang hasil dan bentuk-bentuk tradisi, sejauh mana pentingnya? Jadi nanti akan dilihat dari kajian dan naskah akademiknya sebelum perda ini dibentuk. Gitu Kang Majid ya, saya pikir. Siap. Oke, baik. Terima kasih Kang Desi Aryadi. Saya jadi ingat ya, kalau misalnya teater, pertunjukan teater ini dibubarkan, mungkin kita ingat ada almarhum Nandang Aradea dulu. Beliau dosen di Untirta. Kayaknya yang paling sering dibubarkan Panandang ya, karena dia berbahaya main lumpur dan main bambu ya. Dan saya ingin kembali notis kepada pemirsa bahwa di tahun lalu kita sudah ada Festival Cikande. Di sana Ketua DPRD Provinsi Banten Bapak Andra Soni dengan tegas akan mengajukan ini sebagai perda inisiatif DPRD. Kemudian juga kita sudah mengundang Ketua Komisi 5 Pak Yeremia juga yang kemudian katanya ini sudah akan masuk dalam penggodokan naskah akademik. Dan semoga pertemuan dan diskusi kita hari ini juga ini menjadi ikatan yang lebih erat lagi untuk kemudian sama-sama mendorong perda pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten. Terima kasih Kang Desi Aryadi, terima kasih Kang Wildan, terima kasih Kang Majid sudah hadir di Studio Sultan TV. Undangannya rapat, semoga ini didokumentasikan lagi ya secara digital. Kang Rijal nih, undangannya rapat. Undangannya rapat. Tahu talk show. Tahu talk show ya. Terima kasih, sukses untuk kebudayaan Provinsi Banten. Mungkin sebagai closing statementnya dari Kang Desi Aryadi dulu ya. Silakan. Jadi masyarakat Banten adalah masyarakat yang berbudaya. Tapi dia tidak akan berbudaya jika tidak betul-betul dimaksimalkan sistem kebudayaannya oleh pemerintah. Dan regulasinya juga harus tepat. Itu saja. Oke, Kang Wildan. Saya mengutip dari naskah sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Hananguni Hanamangke, Tan Hananguni Tan Hanamangke. Ada dulu, ada sekarang, nggak ada dulu, nggak ada sekarang. Terima kasih. Terima kasih Kang Wildan. Kang Majid silakan. Kayak quote ini sore hari ini. Ya. Kalau saya lebih kepada ini sinergitas sih. Pusat sudah berbicara soal pemajuan kebudayaan, harusnya di provinsi juga kemudian itu diterima juga sebagai ini salah satu capaian indikator yang harus dicapai oleh provinsi. Terus kemudian juga dari provinsi ke kabupaten kota, supaya sinergitas itu berlangsung baik dan regulasi ekosistemnya juga terbangun berkebudayaannya di kabupaten kota. 4 kabupaten 4 kota di Banten. Saya kira itu yang paling penting. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Desi Aryadi. Sukses dengan Teater Gates-nya. Terakhir pertunjukan atau mungkin ke depan bulan apa? Mau ada pertunjukan? Insya Allah Maret ini kita roadshow, tapi ke kampung di Cibaliung. Cibaliung Selatan. Cibaliung ya. sama di UIN dulu, UIN Cibaliung, kemudian nanti balik ke Banten Selatan ke Bayah, Cilograng dan Bayah. Wow, oke. Kang Wildan mungkin ada agenda terdekat? Agenda terdekat kita melaksanakan Gebiar Yumaga di tanggal 6 sampai 11 yang bertepat di SMP Negeri 3 Pandeglang. Itu acaranya Olimpiade, festival seni, festival kuliner sama pentas seni. Talentnya talent lokal sama nasional. Tapi tidak dilaksanakan malam karena jangan katanya. Tidak boleh ya, tidak boleh sampai malam. Tidak boleh sampai malam, kasihan. Jangan malam-malam. Jangan malam-malam. Bulan apa, Kang? Februari ini? Bulan Februari ini. Jadi ya? Dari mulai hari Senin sampai Sabtu depan. Oke, sukses ya untuk Gebiar Yumaganya. Gebiar Yumaga. Oke, Kang Majid, mau ada proyek apa terdekat? Kita kerjasama dengan Dindikbud Provinsi Banten. Ada Bantam namanya, Banten Art Market. Itu 10, 11, 12 Februari di Gedung Juang 45. Jadi di Banten Art Market itu kawan-kawan berniaga produk-produk kesenian, ada talk show, terus kemudian juga ada diskusi bicara soal karya-karya kreatif, terus kemudian juga ada pemutaran film, jangan-jangan ada ngopi bareng juga. Jadi ada Bantam, Banten Art Market di Gedung Juang 45 Serang, Kota Serang.
Iya, 10, 11, 12 ini. 10, 11, 12 Februari. Kang Dese juga mulai Februari ya? Maret ya. Di Maret ada agenda dari Theater Gates. Kemudian di Februari ada dari Sanggar Yumaga. Februari juga ini ada dari Guriang ya, bersama dengan Didikbud. Dan pemirsa, terima kasih banyak. Tentunya semoga diskusi ini tidak hanya menjadi artefak, tidak hanya menjadi bahan dokumentasi. Nanti ketika sudah ditayangkan, link ini akan kita share kepada Ketua DPR Provinsi Banten, Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, dan juga seluruh stakeholders yang juga akan terus bersinergitas ya, dan berkolaborasi untuk bersama-sama memajukan kebudayaan di Provinsi Banten. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi dalam special talk show lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.